Kalau misalkan kalian udah tahu dia itu toksik, hubungan sama dia itu toksik, ya udah kalian gak usah berhubungan lagi sama orang itu. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, di video kali ini sesuai dengan judulnya, gue mau bahas tentang toxic relationship. Karena gue cerita dikit nih, jadi sebelum ini tuh gue gak kepikiran untuk bikin toxic relationship ini. Cuman temen-temen gue itu pada request gitu, pada minta, Dim tolong bikinin toxic relationship dong. Terus gue mikir kan, emang ada apa sih sebenarnya kan? Kenapa pada request gitu? Ya udah, akhirnya gue riset, gue cari-cari materinya. Oh ternyata menarik juga untuk dibahas, dan ya jadilah video ini. Oke, sebelum lanjut nonton video gue, jangan lupa dulu untuk klik like, share, dan subscribe channel gue. Toxic relationship. Jadi di video ini gue pengen ngasih tahu kalian semua nih, gue pengen sharing ke kalian semua tentang sebenarnya hubungan seperti apa sih, atau ciri-cirinya tuh kayak gimana sih yang bisa dikatakan sebagai toxic relationship ini. Jadi nih, setelah kalian nonton video gue kali ini, kalian jadi tahu nih, kalian ini sebenarnya berada di dalam hubungan yang toxic atau enggak sih. Ya, jadi untuk bahan pikiran kalian juga lah, pengen ngelanjutin atau pengen ninggalin, ya terserah. Toxic relationship, atau bisa kita bilang itu hubungan yang udah nggak sehat lah ya, hubungan yang beracun, hubungan yang nggak sehat. Gua rasa kalian semua yang nonton ini pun udah nggak asing atau udah nggak awam lah ya sama yang namanya toxic relationship ini. Kalian udah pasti sering denger lah ya yang namanya toxic relationship ini. Oke, jadi yang namanya relationship, yang namanya hubungan itu kan nggak melulu tentang sama pacar ya atau sama pasangan ya. Relationship itu juga bisa sama keluarga, sama temen, sama tetangga, sama orang lain, rekan kerja dan sebagainya. Itu juga bisa kita bilang sebagai relationship atau hubungan. Inti dari video gue kali ini tuh sebenarnya gue pengen ngasih tahu aja nih ciri-ciri atau tanda-tanda kalian ini berada di hubungan yang toksik, bukan yang ngasih tahu orang-orang toksik itu seperti apa, itu beda ya. Oke, sebelum gue ngasih tahu kalian semua, jadi beberapa hari sebelum ini, sebelum gue bikin video ini tuh gue udah nanya ya ke beberapa temen terdekat gue lewat chat dengan satu pertanyaan yang sama. Menurut kalian hubungan toksik itu apa? Dan ini jawaban mereka. Menurut gue, toxic relationship itu ketika kamu berada di suatu hubungan tapi kamu malah gak merasa bahagia sama sekali karena pasangan kamu terlalu posesif, terlalu banyak ngelarang, terlalu cemburuan, dan mungkin bahkan kasar. Tujuan pacaran kan untuk bahagia. Kalau kamu berada di hubungan yang kayak gitu, apakah kamu akan bahagia? Tentu tidak. Menurutku, toxic relationship itu yang melarang-larang pasangannya untuk berteman. Gak boleh jalan sama temen yang ini, gak boleh jalan sama temen yang itu. Untuk apa? Menurut gue, toxic relationship itu dimana gue gak bisa menjadi diri gue sendiri. Pikiran kita tuh cuma dia, dan dia. Menurut gue, toxic relationship itu gak baik guys. Apalagi kalau misalnya pasangan lo tuh udah mendominasi diri lo. Wah udah deh, menurut gue itu toxic guys. Contohnya kayak pasangan lo tuh minta ini itu, nyuruh ini itu, dan lo harus turutin itu. Bahkan lo gak bisa jadi diri lo sendiri karena lo takut nanti pasangan lo marah lah terus segala macam. Terus kalau udah kayak gitu apa bedanya lo sama boneka? Jadi lo masih mau ada di dalam suatu hubungan yang toksik? Kalau gue sih mohon maaf. Toxic relationship menurut gue itu di saat lo sama pasangan lo gak punya cara komunikasi yang baik dan selalu terjadi dalam satu arah. Kayak misalkan di saat lo lagi diskusi, pasangan lo gak mau dengar semua argumen lo dan dia selalu merasa yang paling benar. Dan sebaliknya, di saat pasangan lo gak mau diajak diskusi dan tertutup, lo gak bisa kenal dia dengan lebih baik. Karena komunikasi itu penting. Kalau misalkan lo gak menjalin komunikasi dengan baik, semua bakal berantakan gitu aja gak sih? Menurut gue, toxic relationship itu ketika lu udah bukan jadi diri lu sendiri, dalam artian terlalu banyak batasan-batasan yang sifatnya maksa dan mengekang sampai lu berubah jadi orang yang pasangan lu mau, bukan jadi diri lu sendiri. Oke, jadi itu jawaban-jawaban teman-teman gue tentang toxic relationship ini bermacam-macam ya, beda-beda. Cuman ya memang kurang lebihnya seperti itu. Nggak ada yang salah juga, semuanya bener juga semuanya. Jadi thank you banget buat teman-teman gue yang mau udah gue repotin nih untuk bikin video-video kayak gitu.
Dan selanjutnya langsung aja nih, gue pengen ngasih tahu kalian ciri-ciri atau gimana sih tanda-tanda kalian itu berada dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang gak sehat. Sebenarnya nih, tentang toxic relationship ini udah banyak penelitiannya. Kalau kalian gak percaya, kalian cari aja di Google tentang penelitian toxic relationship ini udah banyak banget. Dan gue di sini bakal rangkumin beberapa penelitian tersebut untuk kalian semua. Untuk ciri yang pertama atau tanda-tanda yang pertama bahwa hubungan itu bisa dikatakan toxic relationship adalah kalian merasa nggak bisa mengekspresikan diri dan kalian nggak bisa mengungkapkan perasaan kalian. Maksudnya gini, jadi ketika kalian di dalam suatu hubungan itu kalian itu seolah-olah itu bukan menjadi diri kalian sendiri. Kalian itu berpura-pura menjadi orang lain. Kenapa? Kalian itu merasa bahwa ketika kalian mengekspresikan diri, ketika kalian meluapkan perasaan kalian itu merasa kayak gue takut dia marah deh, gue takut dia tersinggung deh, yang kayak gitu-gitu. Jadinya apa? Ya kalian seolah-olah ya bukan jadi diri kalian sendiri, kalian itu menjadi diri yang lain kayak gitu. Yang udah pastinya kalau yang kayak gitu ya nggak sehat dong. Buat apa kita jadi orang lain kayak gitu, ya kan? Buat apa kita berpura-pura jadi orang lain, sedangkan kita itu sebenarnya bukan kayak gitu. Lanjut ke ciri yang kedua, yaitu ada yang namanya pasif agresif, perilaku agresif. Kalian pasti nggak asing lah ya, agresif itu kan ada macam-macamnya ya. Yang pertama itu ada agresif verbal sama agresif non-verbal. Agresif verbal itu contohnya kayak misalkan orang-orang yang suka bohong, suka ngomong-ngomong kasar, terus apalagi ya, suka nyindir-nyindir. Nah itu termasuk di agresif verbal. Terus kalau yang agresif non-verbal itu lebih ke fisik ya. Jadi kayak dia misalkan suka mukul, suka kasar, terus apalagi ya, KDRT, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya lebih ke arah fisik. Nah, pasif agresif. Jadi ini tuh ada orang yang melakukan perilaku agresif tapi dengan cara yang pasif. Langsung aja gue contohin ya. Misalkan gini, kalian punya temen, kalian ini ngajakin nih teman kalian pengen makan atau pergi atau jalan-jalan lah kayak gitu. Kalian nanya sama dia, lu mau makan di mana, lu mau pergi kemana, lu mau ngapain kayak gitu. Terus dia jawab terserah atau bebas. Nah kalau misalkan dia udah bilang terserah atau bebas, kan berarti terserah kita dong ya kan, terserah kalian dong mau ngajakin dia kemana. Ya udah, akhirnya kalian ngajakin ke suatu tempat, ke suatu restoran misalkan kayak gitu. Ketika udah nyampe, dia malah ngedumel nih, teman kalian malah ngedumel, kok kesini sih segala macem. Padahal tadi nih di awal dia bilangnya terserah atau bebas. Nah ini nih orang-orang kayak gini namanya pasif agresif. Jadi dia tuh bilangnya terserah, dia bilangnya bebas, tapi ketika kita ajakin ke sana sini, dia malah ngedumel sama pilihan kita. Lanjut ke ciri yang ketiga, yaitu kalian hanya dihargai ketika mood orang lain lagi bagus. Maksudnya gimana? Istilah kasarnya tuh orang yang datang kalau ada butuhnya aja. Gak bisa dipungkiri lah ya bahwa orang-orang kayak gini tuh banyak. Jujur, gue pun sendiri sering ngelakuin yang namanya hal kayak gitu. Gue datang ketika gue ada maunya. Ya, ini emang salah satu hubungan yang gak sehat. Dan gue juga sudah mengurangi perilaku-perilaku gue yang kayak gitu. Karena gue udah tahu nih bahwa itu udah masuk dalam hal yang gak sehat di dalam suatu hubungan. Jadi kalau misalkan kalian berhubungan sama temen atau sama orang lain, tapi dia datang ke kalian, muji-muji kalian atau baik-baikin kalian kalau ada maunya aja, itu termasuk ke toxic relationship. Selanjutnya masuk ke ciri yang keempat. Jadi ketika kalian berada di suatu hubungan, ada orang yang gak bisa minta maaf. Udah jelas lah ya bahwa dari kita kecil, pasti kita tuh udah diajarin sama orang tua kita tuh untuk selalu minta maaf kalau kita punya salah. Mau urusan sekecil apapun itu, sampai urusan segede apapun itu, kalau kita punya salah, ya kita minta maaf. Kalau orang lain itu nggak bisa minta maaf, atau dia gengsi untuk minta maaf, ya berarti itu adalah hubungan yang toksik. Bisa dibilang sebagai kalian itu berada dalam hubungan yang toksik. Ciri yang kelima dan yang terakhir yaitu ketika kalian berada di suatu hubungan dan hubungan kalian ini lagi dapetin masalah, hubungan kalian ini nggak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Maksudnya gimana? Nah, jadi misalkan kalian tuh lagi ada masalah nih sama orang lain nih. Nah, kalian ini nggak bisa nih nyelesain masalah tuh pakai kepala dingin, nyari solusi yang bener. Bukannya nyari solusi, kalian malah saling beradu emosi. Ya gimana masalahnya mau selesai kalau kayak gitu? Yang namanya emosi ya sama-sama gak mau ngalah, bukannya selesai malah nambah masalah kayak gitu. Ya jadi itu termasuk ke dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang gak sehat.
Oke, jadi itu kelima tanda-tanda bahwa hubungan kalian ini berada dalam hubungan yang gak sehat atau hubungan yang toksik. Nah, jadi kalian udah tahu kan nih tanda-tanda bahwa kalian ini berada di hubungan yang toksik apa enggak. Terus solusinya gimana? Oke, gue kasih 2 solusi menurut gue pribadi, oke? Yang pertama, kalian ubah atau kalian benerin hubungan kalian. Biar kalian ini nggak ada dalam hubungan yang toksik lagi. Gimana caranya? Ya kalian kasih edukasi, kalian kasih pengertian secara baik-baik. Kalian ubah bahwa perilaku seperti ini tuh adalah toksik. Perilaku yang ini tuh nggak toksik. Jadi kalian itu coba untuk ubah perilaku orang lain dengan cara yang baik. Dan yang kedua, tinggalin. Dalam artian gini, maksudnya tinggalin itu ya kalian itu nggak usah lah berhubungan dengan orang itu lagi. Kalau misalkan kalian udah tahu dia itu toksik, hubungan sama dia itu toksik, ya udah kalian nggak usah berhubungan lagi sama orang itu. Sekedar cukup tahu aja lah kayak gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk hubungan sama keluarga ya. Kalau hubungan sama keluarga, wah gue angkat tangan deh, gue nggak mau ikut campur. Ya itu tergantung kalian aja. Maksud yang tinggalin itu yang sama pasangan misalkan, atau sama temen, atau sama rekan kerja yang kayak gitu-gitulah. Kalau sama keluarga gue angkat tangan. Oke, jadi cukup sekian video gue kali ini. Kalau kalian merasa video gue kali ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, ke semua orang, biar semuanya itu tahu nih tentang toxic relationship ini. Terima kasih banyak udah nonton video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.